Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Bintang Pratama. Kali ini kita akan membahas CNN atau Convolutional Neural Network dan LSTM atau Long Short Term Memory, serta bagaimana keduanya digunakan dalam proyek kita kali ini. Yuk kita langsung mulai. Apa itu CNN dan LSTM? CNN Convolutional Neural Network adalah jenis jaringan syaraf yang sangat kuat untuk menganalisis gambar. CNN bekerja dengan filter atau kernel yang mengenali pola visual seperti tepi, tekstur, dan objek dalam gambar. Contoh penggunaan CNN itu ada deteksi wajah dan objek, diagnosa medis dan citra, dan klasifikasi dalam gambar. Selanjutnya adalah LSTM, Long Short Term Memory. LSTM ini adalah jenis jaringan syaraf yang cocok untuk data berurutan seperti teks dan suara. LSTM ini juga mampu mengingat informasi penting dalam suatu urutan, berbeda dengan jaringan syaraf biasa yang sering mengalami lupa pada data lama. Contoh penggunaan LSTM itu ada chatbot dan Google Translate, lalu ada prediksi harga saham, ada juga analisis sentimen teks. Pada proyek kali ini, kita akan menggunakan CNN untuk menganalisis gambar dan LSTM untuk menganalisis teks. Nah, di sini ada yang pertama ada CNN. Nah, ini adalah contoh CNN. Nah, model ini dapat digunakan untuk mengklasifikasi angka tulisan tangan menggunakan data MNIST. Ya, saya akan menjelaskan setiap bagian dari kode secara lengkap. Yang pertama ada import library-nya. Saya akan menjelaskan TensorFlow dan keras digunakan untuk membangun model deep learning. Lalu ada MNIST dataset. Dataset ini berupa dataset gambar angka tulisan tangan dari 0 hingga 9. Selanjutnya ada Matplotlib dan NumPy untuk visualisasi data dan operasi numerik. Selanjutnya ada image files CV2 OS. Ini digunakan untuk mengunggah gambar dan memproses gambar. Selanjutnya kita load dataset dari MNIST. Nah, ini penjelasannya. Saya akan menjelaskannya. Di sini dataset MNIST dimuat dari keras. Lalu dataset ini berisi 60.000 gambar latih dan 10.000 gambar uji. Lalu Xtest berisi gambar angka hitam putih ukuran 28,28 pixel. Lalu YTrain dan YTest berisi label angka 0 sampai 9. Selanjutnya kita akan normalisasi datanya. Normalisasi itu membagi nilai pixel dengan 255 agar berada di rentang 0 sampai 1. Lalu mengubah dimensi gambar dari 28,28 menjadi 28,28,1 untuk input CNN. Lalu kita akan membangun model CNN-nya. Nah, saya akan menjelaskan tiap lapisannya. Di sini ada 2D layer 32 filter ukuran kernel 3,3. Ini untuk deteksi fitur awal dari gambar angka. 32 filter ukuran 3x3 itu untuk menangkap pola, lalu ada ReLU activation untuk menghindari nilai negatif. Lalu ada batch normalization. Layer batch normalization ini untuk menormalkan data agar konvergensi lebih cepat. Selanjutnya ada layer max pooling 2,2 ini untuk mengurangi ukuran fitur agar lebih kecil dan menghindari overfitting. Lalu ada conv2d layer 64 filter ini untuk deteksi fitur yang lebih kompleks dari angka. Di sini ada conv2d layer 128 filter ini untuk mengenali fitur lebih tinggi, kayak misalkan garis, lengkungan, dan sebagainya.
Selanjutnya ada flatten layer. Nah, flatten layer ini digunakan untuk mengubah fitur 2D menjadi vektor 1D agar bisa masuk ke dense layer. Dense layer. Selanjutnya ada dense layer. Ini untuk mempelajari belajar pola dari dense layer ini belajar pola dari fitur gambar. Selanjutnya ada dropout 0,5 atau 50% untuk mencegah overfitting dengan membuang 50% neuron secara acak. Selanjutnya ada output layer 10 neuron softmax ini untuk 10 kelas angka dari 0 hingga 9 dan softmax untuk menghasilkan probabilitas untuk tiap angka. Selanjutnya ada kompilasi model. Nah, kita menggunakan optimizer Adam digunakan untuk update bobot lebih cepat. Lalu di sini ada loss function atau spare categorical cross entropy untuk mengklasifikasi multikelas. Selanjutnya ada matrix accuracy untuk mengukur akurasi model. Selanjutnya kita akan training model. Nah, di sini kita melatih model selama 10 epoch menggunakan data validasi X-test dan Y-test untuk melihat performa model. Bisa kita lihat di sini. Selanjutnya ada evaluasi model. Nah, evaluasi model ini model dievaluasi menggunakan data uji. Lalu akurasi model ditampilkan setelah evaluasi. Bisa kita lihat akurasi model kita 0,9876 atau 0,99%. Selanjutnya di sini kita bisa melihat plot hasil training dapat menampilkan grafik akurasi training versus validasi yang bisa kita lihat, lalu memungkinkan untuk melihat apakah ada overfitting di sini. Selanjutnya ada fungsi untuk menampilkan beberapa gambar contoh dari dataset. Kita di sini menampilkan 5 gambar angka dari dataset beserta label gambar. Beserta label gambarnya juga ditampilkan. Di sini ada contoh gambar angka menggunakan tangan, angka 5 dengan label 5, 0 dengan label 0, 4 dengan label 4, 1 dengan label 1, dan 9 dengan label 9. Selanjutnya saya juga menambahkan fitur untuk upload dan prediksi gambar serta fitur untuk upload dan menampilkan gambar. Di sini yang pertama saya akan jelaskan yaitu upload dan menampilkan gambar. Di sini kita menggunakan files upload untuk memungkinkan pengguna mengunggah gambar ke Google Colab. Lalu ada upload case, mengakses nama file yang diunggah. Lalu ada membaca gambar dengan CV2 Ambrit dan CV2 Ambrit Grayscale untuk membaca gambar dalam Grayscale. Lalu ada menampilkan gambar dengan PLT IMShow dan ada menampilkan beberapa gambar dalam satu baris dengan PLT Subplot. Tujuannya ini untuk menampilkan gambar yang diunggah tanpa melakukan prediksi. Selanjutnya yang kedua di sini ada upload dan prediksi. Saya akan menjelaskan sedikit. Nah, misalkan di sini ada uploaded files upload untuk menggunakan files upload untuk menggunakan gambar untuk mengunggah gambar ke Google Colab. Lalu di sini ada untuk membaca dan memproses gambar. Ini kode ini memungkinkan kode ini dapat membaca gambar dalam model ini dapat membaca gambar dalam grayscale, lalu meresize ukuran gambarnya, meresize ukuran 28 kali 28 pixel agar cocok dengan ini, lalu meresize gambar ke ukuran 28 kali 28 pixel agar cocok dengan model MNIST. Selanjutnya normalisasi membagi dengan 255 agar nilai pixel berada di rentang 0 sampai 1, 0 hingga 1. Lalu menambah dimensi batch axis sama dengan 0 agar cocok dengan input CNN. Lalu menambahkan dimensi channel axis sama dengan
-1 karena CNN mengharapkan input dalam bentuk 28,28,1. Selanjutnya melakukan prediksi. Model CNN melakukan prediksi terhadap gambar yang kita unggah. Lalu di sini ada NP Argmax Prediction itu untuk memilih angka dengan probabilitas tertinggi. Selanjutnya di sini ada fungsi untuk menampilkan gambar hasil unggahan dan memprediksi angkanya. Jadi tujuannya untuk mengunggah gambar dan melakukan prediksi angka serta menampilkannya. Di sini contoh upload and show image. Kita akan mengupload misalkan gambar dengan angka 8. Lalu kita memprediksi. Selanjutnya di sini ada contoh LSTM. Model ini digunakan untuk klasifikasi sentimen pada dataset ulasan film di IMDb. Saya akan menjelaskan setiap bagian dari kode secara lengkap. Yang pertama di sini ada import TensorFlow dan Keras digunakan untuk membangun model deep learning. Lalu ada IMDb dataset. Dataset ini berisi ulasan film yang digunakan untuk klasifikasi sentimen yang akan kita lakukan. Lalu ada path sequence. Ini digunakan untuk menyesuaikan panjang input agar seragam. Lalu ada tokenizer digunakan untuk mengubah teks menjadi angka. Lalu ada NumPy digunakan untuk operasi matematika dan manipulasi array. Nah, kita di sini akan dataset. Jadi penjelasannya adalah dataset IMDb ini dimuat dengan hanya menggunakan 10.000 kata yang paling sering muncul. Di sini ada max fitur 10.000. Angka yang dimaksud ini adalah kata-kata yang sering muncul dalam ulasan di IMDb. Lalu ada max length 200. Ini maksud itu panjang maksimal setiap review. Lalu ada X-Train, Y-Train. Ini untuk lalu ada X-Train X-Test berisi daftar indeks kata dalam bentuk angka. Lalu ada Y-Train Y-Test berisi label 0, negatif, 1, dan 1 positif. Selanjutnya ada padding sequence. Nah, karena panjang tiap ulasan berbeda-beda, padding digunakan agar setiap ulasan memiliki panjang 200 kata. Jika ulasan lebih pendek, maka diisi dengan 0 di awal. Selanjutnya ada kita akan membuat model LSTM. Nah, layers embedding max fitur 128 ini untuk mengubah angka indeks kata menjadi vektor atau 128 dimensi. Lalu ini itu dapat membantu model memahami hubungan antar kata. Selanjutnya ada layers LSTM64 dropout 0,2 recurrent dropout 0,2. Jadi ini tuh 64 unit LSTM untuk menangkap pola dalam teks, ada dropout 0,2 untuk mencegah overfitting dengan membuang 20% neuron secara acak, lalu ada recurrent dropout 0,2 itu untuk dropout pada koneksi antara sel dalam LSTM. Selanjutnya ada layer dense activation, ini tuh untuk sebagai output atau menghasilkan satu nilai antara 0 dan 1 untuk menentukan apakah ulasan itu positif atau negatif. Lalu ada aktivasi sigmoid untuk digunakan klasifikasi untuk yang dapat digunakan untuk klasifikasi biner. Selanjutnya ada kompilasi model. Jadi kita menggunakan optimizer Adam atau algoritma optimasi yang banyak digunakan dalam deep learning. Lalu ada loss function, binary cross-entropy digunakan untuk digunakan karena klasifikasi hanya memiliki 2 kelas. Lalu ada matrix akurasi untuk melihat akurasi model. Selanjutnya di sini ada training model, data latih, X-Train, Y-Train, lalu ada data validasi X-Test dan Y-Test, dan epochnya 3. Jadi, model akan belajar sebanyak 3 kali perulangan terhadap dataset. Selanjutnya ada
evaluasi model. Jadi evaluasi ini menggunakan data uji X-test dan Y-test untuk melihat performa model, lalu ada akurasi model ditampilkan setelah evaluasi. Di sini bisa kita lihat akurasi model kita itu 0,8396 atau 84%. Selanjutnya ada fungsi untuk memproses input user. Nah, sini ada kode yang berguna untuk mengubah teks input pengguna menjadi angka menggunakan tokenizer, lalu menambah padding agar panjang input sesuai dengan yang dilatih, yaitu 200 kata. Selanjutnya di sini ada tokenizer untuk input user. Tokenizer ini dibuat untuk memproses input dari pengguna, lalu kata-kata dalam dataset IMDb diberikan indeks angka, selanjutnya menyesuaikan indeks kata agar sesuai dengan modelnya. Nah, di sini kita akan membuat prediksi sentimen dari input user. Maaf. Nah, selanjutnya ada tokenizer untuk input user. Nah, tokenizer ini dibuat untuk memproses input dari pengguna, lalu kata-kata dalam dataset IMDb diberikan indeks angka. Selanjutnya, menyesuaikan indeks kata agar sesuai dengan model. Lalu ada prediksi sentimen dari input user. Nah, itu dapat menerima input teks dari user, lalu memproses input menggunakan tokenizer dan padding yang tadi telah kita buat, dan menggunakan model LSTM untuk memprediksi apakah sentimen positif atau negatif. Nah, yang terakhir kita membuat interaksi dengan user. Jadi di sini tuh kita meminta input ulasan film dari pengguna, lalu menggunakan model untuk memprediksi sentimen. Nah, lalu kita menampilkan hasil prediksinya ke layar. Kita coba, misalkan grid film seharusnya positif. Nah, karena ini adalah ulasan positif. Atau kita coba bad film, ini seharusnya ulasan negatif. Nah, kita sudah benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.